Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi termokimia, yaitu menentukan entalpi, ya, perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Ya. Menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess, maka kita harus mengetahui dulu, ya. Jadi konsep di dalam hukum Hess itu menyatakan bahwa perubahan entalpi ini hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Jadi jalannya reaksi itu tidak mempengaruhi perubahan delta H, ya. Jadi yang paling mempengaruhi itu adalah keadaan awal dan akhir reaksi saja, ya. Jadi ini adalah konsep yang sangat penting sekali untuk bisa, ya, kita di dalam menentukan perubahan entalpi menggunakan konsep dari hukum Hess, ya. Nah, di dalam menentukan delta H menggunakan hukum Hess ini ada dua metode, ya. Metode yang pertama ini adalah metode grafik, ya. Metode grafik sering muncul di dalam soal, ya. Dan yang kedua adalah, kalau saya menyebutkannya istilahnya metode coret-coret, ya. Nah, tapi kita pahami dulu yang metode grafik. Jadi intinya, ya, ketika kita bertemu dengan soal yang seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali itu kita harus bisa menentukan keadaan awal dan akhir, ya. Keadaan awal itu yang bagaimana? Awal itu berarti yang tidak ada tanda panah menuju ke tempat tersebut. Jadi anggap saja ini ada titik pertama, ya. Ini kedua atau ketiga, bebaslah teman-teman, ya. Yang penting keadaan awal itu tidak ada tanda panah yang menuju ke situ. Jadi kalau kita lihat ini adalah keadaan awal, karena semua tanda panahnya tidak ada yang menuju ke sini. Ya, ini menuju ke sebelah kanan, ya, ke bawah. Berarti kita jadikan tempat yang sebelah sini ini sebagai keadaan awal. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi ini adalah keadaan awalnya di sini. Ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa menentukan keadaan akhir. Ya. Akhir itu berarti semua tanda panah menuju ke arah tersebut. Jadi kalau kita jadikan ini sebagai keadaan akhir tidak bisa, ya, karena ini ada tanda panah masuk, tapi di sini ada yang tanda panah yang keluar, jadi tidak memungkinkan. Tapi yang ini memungkinkan karena semua tanda panah menuju ke sini, ya. Tidak ada tanda panah yang keluar dari titik ini, ya. Nah, ini berarti sebagai keadaan akhirnya. Ya, kita lingkari. Nah, setelah kita tahu keadaan awal dan akhir, maka kita bisa mencari, ya, siapakah yang merupakan nilai, ya, kita bisa mencari siapakah perubahan entalpi totalnya, ya. Dari sini berarti perubahan entalpi total, ya, itu diperoleh dari yang langsung dari keadaan awal ke akhir, ya. Delta H total itu delta H yang dari awal ke akhir secara langsung, ya. Jadi ini delta H awal akhir, ya, jadi dari awal langsung ke akhir. Berarti kita lihat delta H yang langsung dari awal ke akhir itu adalah delta H1. Berarti delta H total ini adalah delta H1, ya. Berarti setelah ini kita ketahui, ya, bahwa karena delta H1 itu merupakan delta H total, berarti nilainya delta H1 itu setara dengan penjumlahan delta H yang lain dalam reaksi tersebut, ya. Jalannya reaksi itu ada delta H2 dan delta H3. Berarti ini delta H1 diperoleh dari delta H2 ditambah delta H3. Nah, setelah kita ketemu persamaan ini, kita bisa menjawab besarnya delta H2 yang ditanyakan, ya. Berarti delta H1 ini nilainya 66 kJ, ya. Kemudian delta H2 ini ditanyakan, ya, ditambah dengan delta H3 yang nilainya minus 114 kJ, ya. Nah, dari sini berarti kita ketahui, ya, delta H2, ya, sama dengan 66 kJ. Ini min, kita pindah ruas berarti menjadi plus, ya, 114 kJ. Dari sini berarti kita ketemu, ya, delta H2 sama dengan, ya, 66 ditambah 114 berarti sama saja
dengan 180 ya. Jangan lupa memberi tanda plus 180 kilojoule. Plus ini artinya delta H2 itu prosesnya berlangsung secara endotermis. Ya, jadi data entalpi delta H ini harus disertai plus dan min untuk mengetahui prosesnya. Nah, bagaimana contoh yang kedua? Ya, contoh yang kedua, kita di sini juga disuruh menghitung delta H2 ya. Nah, sama ketika soal bentuk grafik seperti ini, maka teman-teman harus bisa menentukan keadaan awal dan akhir ya. Kalau kita lihat di titik atas ini, semua tanda panah tidak ada yang menuju ke sini, berarti ini sebagai keadaan awal ya. Nah, apakah ini keadaan akhir? Ternyata ada tanda panah nih, delta H2 ya, itu menuju ke bawah ya. Yang ini juga semuanya menuju ke bawah, berarti titik CO2 ini adalah titik akhir ya. Sehingga kita mengetahui berarti delta H totalnya ya pada contoh yang kedua itu adalah yang langsung dari awal ke akhir ya. Awal ke akhir berarti delta H3 ya, berarti delta H3 ini yang merupakan delta H total. Nah, dari sini berarti kita bisa temukan rumus delta H3 berarti merupakan penjumlahan dari delta H yang lain ya. Ingat, delta H total itu berarti merupakan nilai penjumlahan dari semua delta H yang ada di dalam siklus reaksi tersebut. Berarti diperoleh dari delta H1 ditambah dengan delta H2 ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa nilainya delta H1 ya, kalau berdasarkan grafik kita luruskan ke sini ya, nilainya delta H1 adalah min 222 ya, ini satuannya entalpi ini kilojoule ya, ditambah delta H2 yang mau kita cari. Sedangkan nilai delta H3 ya, delta H3 sampai di sini ternyata nilainya adalah min 788 kilojoule ya. Sehingga delta H2 nanti akan diperoleh dari min 788 ya. Pindah ruas berarti menjadi positif. Satuannya nanti kilojoule ya. Berarti kita tahu delta H2 nilainya menjadi 665 ya, negatif kilojoule ya. Kita tulis ulang, delta H2 sama dengan min 566 kilojoule. Tanda min ini berarti dia berlangsung secara eksotermis ya. Terima kasih.